Bapak Ibu sedulurku kabeh, suatu ketika saya pernah keliling ke Kabupaten Banjarnegara. Di sana kami bertemu simbah-simbah. Setelah ngobrol ngalor ngidul, simbah itu tanya pada saya, "Mas, aslinya dari mana?" Saya jawab, "Saya lahir di lereng Gunung Lawu di Tawangmangu, Mbah. Tapi istri saya dari Kalijaran Purbalingga." Mendengar jawaban itu, simbahnya malah kaget dan bertanya lagi, "Kalijaran ini ngendile, sebelah mananya Mbah Hisam?" Lah, istri saya itu cucunya Mbah Hisam, Mbah. Wah, lah kok saya malah langsung dipeluk dan diciumi sama mbah-mbah itu. Ternyata si mbah itu santrinya Mbah Hisam yang ada di Kalijaran. Saya jadi ingat Bapak Ibu, Gus Yasin itu pernah bilang, berapapun usia kita, kita tetaplah seorang santri. Adabnya santri itu akan selalu memberi hormat kepada kiai, meski kiainya sudah tidak ada. Setelah nyumi saya, si mbah itu cerita banyak tentang almarhum Mbah Hisam. Termasuk bercerita bagaimana pondok pesantren Kalijaran itu dulu katanya dijadikan markas perjuangan di masa penjajahan. Bapak Ibu sedulurku kabeh, banyak sekali kiai yang terjun ke medan pertempuran di zaman penjajahan. Di Parakan Temanggung ada Kiai Subki yang terkenal sebagai Kiai Bambu Runcing. Di situ Bondo ada Kiai As'ad Syamsul Arifin yang menggerakkan santrinya, para bekas preman, untuk ikut terjun di medan perang. Ada juga Kiai Abbas Buntet yang dikenal sebagai macan dari Cirebon. Perjuangan kiai dengan santri bahkan terus berlanjut meski kemerdekaan sudah diproklamasikan. Apalagi setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Gerakan kiai dan santri terjun ke medan perang ini tersebar ke berbagai penjuru Nusantara. Jadi Bapak Ibu sedulurku kabeh, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kelompok atau komunitas lain, memang sudah semestinya negara memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para santri, kepada para ulama, dengan menganugerahkan satu hari khusus untuk diperingati sebagai Hari Santri. Mereka bukan angkatan perang, tapi berani terjun ke medan perang. Kita tidak tahu berapa puluh ribu santri yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tapi Bapak Ibu sedulurku kabeh, saya berharap pemberian penghargaan itu tidak membuat terlena para santri di seluruh negeri. Saya menganggap resolusi jihad yang dikumandangkan Yai Hasyim Asy'ari masih berlaku hingga kini. Jihad mempertahankan NKRI yang diserukan kepada para santri akan tetap berlaku sampai kapanpun. Mungkin ada benarnya yang disampaikan Bung Karno, bahwa peperangan yang kita hadapi akan lebih berat karena harus berhadapan dengan bangsa sendiri. Buktinya ada sebagian dari kita menebar teror di mana-mana, menyebar hoaks dan ketakutan kapan saja, memusuhi bahkan menyerang saudara sendiri. Sentimen kelompok bahkan agama dijadikan senjata. Jika keadaan sudah seperti ini, maka pasukan ampuh yang bisa mengatasi salah satunya adalah santri. Jika kelompok penebar teror bertindak mengatasnamakan ajaran agama, maka para santrilah yang bisa meluruskan pemahaman agama mereka. Jika ada kelompok yang menebar hoaks, yang korup, pemakai narkoba, maka santrilah yang bisa mendampingi masyarakat, memberi pembelajaran yang benar. Karena santrilah yang punya pemahaman agama lebih mendalam. Sebagai contoh saja, ketika saya nengok pondok keluarga di Kalijaran, terlihat betul betapa padat dan khidmatnya para santri itu ngaji. Bismillahi, kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani, kang paring welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi, tur kang paring welas asih ing akhirat bloko. Lah ya, begitu detailnya para santri ketika ngaji. Bukan hanya pemahaman ilmu secara global yang dipelajari, tapi sampai pada level pemahaman
setiap kalimat, bahkan sampai pada struktur kata. Subhanallah. Bapak Ibu sedulurku kabeh, makanya saya yakin selama masih ada para santri yang membentengi, para pengacau tidak akan mampu memporak-porandakan negeri ini. Tapi masih banyak juga PR yang mesti kita lakukan agar para santri semakin kuat. Tradisi keilmuan yang diajarkan di pondok pesantren mesti terus diugemi para santri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena pondok pesantren tidak melulu harus melahirkan pendakwah atau kiai. Lawang contohnya sudah banyak. Santri jadi gubernur juga ada. Itu Tuan Guru Bajang, mantan gubernur NTB. Lalu ada gubernur Maluku Utara, sekarang itu juga santri, Pak Abdul Ghani Kasubah. Yang jadi menteri banyak, bahkan Gus Dur itu santri, bisa jadi presiden. Santri juga berhak kok jadi dokter, jadi ahli nuklir, juga pantas saja. Mau jadi fisikawan atau bahkan jadi astronot juga boleh. Jadi menurut saya rasa-rasanya kok perlu kita perbanyak kerjasama antara pondok pesantren dengan perguruan tinggi manapun, bahkan dari mancanegara sekalipun. Bisa berupa beasiswa pendampingan pembelajaran atau pelatihan-pelatihan lanjutan bagi santri. Saya kira itu bukan mimpi yang berlebihan. Bahkan dengan segala tradisi keilmuan yang santri jalani, saya bermimpi negara kita jadi pusatnya ilmu. Bukan hanya ilmu keagamaan, tapi juga bermacam ilmu pengetahuan. Segala prasyarat kita punya, semangat sudah ada. Sekarang zaman sedang menimbang seberapa keberanian kita untuk merealisasikan. Dan saya yakin para santri mampu jadi penebar keberanian menuju mimpi itu. Selamat Hari Santri, tetap semangat dan terus jaga kewarasan.